warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya, Kepala BPS Kota Mataram, akan menyampaikan perkembangan harga konsumen yang terjadi di Kota Mataram, kondisi selama bulan Desember 2020. Namun sebelumnya, izinkan saya menyampaikan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru pada 2020 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan harga konsumen yang diukur menggunakan indeks harga konsumen dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100, maka pada bulan Desember 2020 ini atau akhir tahun 2020 ini indeks harga konsumen sebesar 103,47 poin atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks harga konsumen pada bulan Desember 2019 yang lalu. Dengan kata lain, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,45%. Selama bulan Desember 2020, kegiatan masyarakat dalam menyiapkan perayaan Natal dan Tahun Baru menunjukkan peningkatan aktivitas, khususnya untuk konsumsi masyarakat di Kota Mataram mengalami sedikit peningkatan dari sisi konsumsi dibandingkan dengan hari-hari biasa, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan barang konsumsi masyarakat dan harga-harga yang terjadi di pasaran, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Perkembangan harga secara umum pada bulan Desember mengalami inflasi sebesar 0,45%, lebih tinggi dari inflasi Provinsi NTB 0,42%, dan sama dengan inflasi nasional yaitu 0,45%. Apabila kita bandingkan dengan ibu kota tetangga sebelah barat yaitu Kota Denpasar dan sebelah timur Kota Kupang, kedua kota tersebut masing-masing mengalami inflasi yaitu 0,62% dan 0,77%. Artinya lebih tinggi dari inflasi di Kota Mataram. Laju inflasi Kota Mataram tahun kalender sampai dengan Desember 2020 sebesar 0,58%, atau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun kalender tahun 2019 sebesar 1,76%. Selama 12 bulan terakhir, perkembangan harga-harga di Kota Mataram, kalau kita lihat per bulannya, maka 6 bulan mengalami deflasi, yaitu pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Agustus, dan September, dan 6 bulan mengalami inflasi, yaitu pada bulan Januari, Juni, Juli, Oktober, November, dan Desember. Laju inflasi tahun ke tahun pada Desember 2020 sebesar 0,58%, lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi periode yang sama tahun 2019 sebesar 1,76%. Inflasi Desember 2020 apabila dilihat dari 11 kelompok pengeluaran, maka 5 kelompok mengalami inflasi dan 4 kelompok mengalami deflasi, dan ada 2 kelompok tidak mengalami perubahan harga. Inflasi atau kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok yang pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,01%. Yang kedua, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,17%. Yang ketiga, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,12%. Dan yang keempat, kelompok kesehatan sebesar 0,03%. Dan yang kelima, penyedia makanan dan minuman restoran sebesar 0,03%. Adapun deflasi tertinggi terjadi pada kelompok yang pertama, kelompok transportasi sebesar minus 1,37%. Yang kedua, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,08%. Dan yang ketiga, kelompok alas kaki sebesar minus 0,01%.
Sementara kelompok rekreasi, olahraga dan budaya serta kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan harga. Berikut saya sampaikan beberapa komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi pada bulan Desember 2020 menurut kelompok makanan dan non-makanan. Yang pertama, cabai rawit mengalami inflasi tertinggi dengan sumbangan inflasi sebesar 0,1468 poin persen. Kemudian daging ayam ras, selanjutnya bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, tomat, daging sapi, rokok kretek filter, semangka, dan minyak goreng. Sedangkan komoditas makanan yang mengalami penurunan harga dari yang tertinggi adalah jeruk, ya, sebesar minus 0,0277 poin persen. Kemudian ayam hidup, salak, ikan nila, cumi-cumi, kemudian kopi bubuk, kelapa, kentang, ikan tenggiri, susu cair, kemasan, dan sebagainya. Kemudian dari sisi komoditas non makanan yang paling tinggi menyumbang inflasi adalah bahan bakar rumah tangga. Kemudian televisi berwarna, pasir, batu bata, kemudian cat tembok, kulkas atau lemari es, sabun cuci, sabun deterjen, baik bubuk maupun cair, kemudian popok bayi sekali pakai, pelumas atau oli mesin, pengharum cucian atau pelembut, dan lain-lain. Sedangkan komoditas non makanan yang mengalami penurunan harga yang tertinggi adalah angkutan udara sebesar minus 0,1030, angkutan udara minus 0,1013% poin. Nah, kemudian emas perhiasan, kemudian harga mobil, sabun cuci, piring, tarif kendaraan roda 2 online, kemudian paku, pelicin atau pewangi pakaian, tarif kendaraan roda 4 online, dan pembalut wanita, serta komoditas-komoditas lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga data dan informasi mengenai inflasi di Kota Mataram dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan pada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama untuk selalu menjaga protokol kesehatan lebih ketat lagi di tahun 2021 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.